بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Muqaddimah As-Saminah. Ya mungkin di Muqaddimah Saminah ini kita cukupkan dulu ya menjelang sholat maghrib. Nanti akan kita lanjutkan setelah artinya saya jelaskan dulu. Nanti setelah sholat maghrib kita baru selesaikan Muqaddimah terakhir yang tasiah. Baik, Al-Muqaddimah As-Saminah. Al-Asalibu fi siyaghatil qawaid al-fiqhiyah. Ya. Nah, Muqaddimah yang ke-8 ini terkait dengan al-asalib. Ya, asalib itu jamul uslub ya, atau tata bahasa gitu ya, cara atau ungkapan ibarah ya. Ibarah yang digunakan di dalam siyaghatul qawaid al-fiqhiyah, di dalam membentuk atau menetapkan kaidah fikih. Di sini kita akan kita cermati bahwa ya ansabil istiqra ya, setelah kita amati secara mendalam, rupanya para ulama itu dalam menyusun kaidah-kaidah fikih khususnya adalah dalam kitab-kitab yang memang secara khusus sebagai kitab kaidah, bukan bukan kitab fikih yang disimpulkan sebagai kaidah gitu, tapi memang kitab yang ditulis untuk menyusun kaidah fikih seperti kitab Al-Ashbah wan Nadhairnya As-Suyuti atau Ibnu Jaim Al-Hanafi dan seterusnya. Maka kita akan dapati bahwa mereka mengungkapkan kaidah fikih itu dengan dua uslub ya, atau dengan dua gaya bahasa ya. Yang pertama adalah al-uslubul khabari dan yang kedua adalah al-uslubul insya'i. Apa bedanya antara dua uslub ini? Ini sebenarnya masuk dalam ranah ilmu balaghah. Jadi dalam ilmu balaghah itu kalau tidak salah dalam bab ilmu balaghah cabang bayan. Kan balaghah itu ada 3 bab ya, ada ma'ani, kemudian ada bayan dan ada badiah ya. Nah, dari bab ilmu bayan terkait dengan ilmu balaghah itu bahwa para ulama bahasa, khususnya para ulama balaghah membagi uslub bahasa Arab itu menjadi dua. Ada uslub khabari dan ada uslub insya'i. Ya. Nah, sederhananya kalau uslub khabari itu kan adalah setiap uslub yang alladzi yahtamilu sidq wal kadhib. Sedangkan uslub insya'i alladzi la yahtamilu sidq wal kadhib. Jadi uslub khabari itu berasal dari kata khabar yang memang suatu ungkapan yang mengandung maksud apakah bisa didustakan atau bisa dibenarkan. Nah, sedangkan kalau uslub insya'i adalah suatu ungkapan yang tidak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atas kebutuhan atas apakah dalam rangka untuk membenarkan sesuatu atau tidak membenarkan sesuatu. Ya. Sederhananya kalau dalam kaidah fikih sebenarnya tidak terlalu detail ya uslub khabari insya'i ini, intinya adalah uslub khabari di dalam kaidah fikih wujudnya tidak dalam bentuk pertanyaan. Ya, misalnya seperti kaidah al-umuru bi maqasidiha. Itu bukan pertanyaan. Ya, nah ini namanya disebut dengan uslub khabari. Tapi kalau uslub insya'i wujudnya pertanyaan. Misalnya seperti hal ibrah fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani au bil alfadi wal mabani. Apakah yang menjadi standar dalam akad itu adalah maksud dari akad atau ucapan dari akad? Nah, itu kan wujudnya adalah pertanyaan, ada hal ya. Maka kalau dia wujudnya pertanyaan, ini nama disebut dengan uslub insya'i. Tapi kalau wujudnya pernyataan bukan pertanyaan ya, maka dia adalah uslub khabari. Nah, as-soal ya, pertanyaan berikutnya adalah apa maksud dari kok ada kaidah yang dibentuk dalam bentuk uslub khabari atau dalam bentuk suatu pernyataan, dan ada kaidah yang dibentuk dalam bentuk pertanyaan atau uslub insya'i. Nah, ini maksudnya apa? Apakah ada tujuan khusus di dalam penetapan kaidah seperti itu atau hanya sekedar sekedar kreasi-kreasi yang terkait dengan balaghah saja? Nah, maka jawabannya kata Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burnu atau Ahmad Siddiqi Al-Burnu bahwa dalam penetapan uslub kaidah fikih ini ada tujuan dan maksud. Nah, kita tutup di sini ya sebelum kita salat maghrib. Jadi ada tujuan yang diinginkan oleh para ulama yang menulis kitab kaidah fikih ya terkait dengan dua bentuk uslub ini. Nah, beliau mengatakan innal qaidata idza waradat bil uslubil khabari ka qaidah al umuru bi maqasidiha fayakunu dzalika dalilan ala anna maqmuna hadhil qaidah wa maqbuliha muttafaqun alaihi bainal ulama sawa'un akanu ulama madhhabin wahidin am aktsar. Nah, jadi kalau kaidah itu wujudnya adalah dalam bentuk uslub khabari, pernyataan, bukan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya seperti kaidah al-umuru bi maqasidiha, setiap perkara atau perbuatan tergantung kepada maksud dan niatnya. Nah, maka ini
menunjukkan ya mengisyaratkan bahwa kaidah ini adalah kaidah muttafaq ya, kaidah muttafaqun alaiha bainal ulama, yaitu kaidah yang disepakati para ulama kandungannya. Apakah itu disepakati oleh satu mazhab tertentu atau memang lintas mazhab. Nah, ini kalau uslubnya Tabari. Tapi kalau uslubnya insya'i, wa annal qaidata idza warada bi uslubil insya'i ka qaidah halil asl fil asya' al ibahah aw tahrim ya fayakunu dzalika dalilan ala anna mafhum al qaidah laisa muttafaqan alaihi bainal ulama sawa'un akanu ulama madhhabin wahidin am aktsar. Tapi kalau wujudnya ada pertanyaan ya dalam bentuk uslub insya'i seperti kaidah halil asal fil asya' riba wa tahrim, apakah hukum asal itu adalah atas sesuatu adalah mubah atau haram, maka ini menunjukkan kaidah ini diperselisihkan. Nah, yang faktanya begitu. Ya. Kita kalau nanti belajar kaidah ini al asal fil asya' riba wa tahrim sebagai kaidah cabang dari kaidah al yaqin la yazulu bisyak. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Jumhur ulama dari mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa al-asl fil asya' al-ibahah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi malah kaidahnya al-asl fil asya' at-tahrim. Nah, itu. Maka kemudian ketika dikompromikan pendapat yang berbeda ini lahirlah kaidah hal al-asl fil asya' al-ibahah al-tahrim. Jadi intinya kalau wujudnya pernyataan maka ini seakan kaidah yang disepakati. Tapi kalau wujudnya pertanyaan, maka ini menunjukkan kaidahnya diperselisihkan madlulnya, kesimpulan hukum yang diambil dari kaidah tersebut, maka fikihnya pun akan berbeda. Baik, ini al-qaidah at-taminah ya. Wa naktafi huna qabla salatil maghribi wa insyaallah sanuwasil ba'da shalah ya al-qaidah at-tasi'ah atau al-muqaddimah at-tasi'ah atau al-muqaddimah al-akhirah التي تتعلق بعلم القواعد الفقهية. Baik,